Hai teman-teman, aku ini very splendid. Jadi lain daripada yang lain yang sebelum-sebelumnya yang pernah aku bawakan, yang pernah aku informasikan kepada kalian, aku hari ini membawakan sebuah konten yang berbeda dari biasanya, tapi tetap dengan Kadi Talk. Tapi temanya yang beda. Ya udah, jadi aku mau memulai merekomendasikan kalian drama-drama yang pernah aku tonton yang aku rasa recommended gitu ya, yang apa ya, yang sekiranya banyak yang suka gitu. Karena aku aja kayak jarang nonton drama, tapi tiba-tiba nonton drama yang menurut aku kayak semua orang harus tahu nih drama ini, semua orang harus nonton nih drama ini karena ini seru banget. Apa sih kalau orang-orang zaman sekarang apa ngomongnya apa ya? Plot twist apa segala macam itu tuh. Pokoknya nih aku udah ada beberapa judul drama yang bisa kalian tonton dan aku akan kasih tahu kalian mengapa kalian harus nonton ini, kenapa aku rekomendasikan ini, kenapa aku suka gitu ya. Ini nggak bergantung sama tahun, kayak misalkan drama di tahun 2020, 2017 gitu. Kayaknya hari ini bahasnya 4 dulu. Aku rekomendasiin kalian 4 drama dulu yang seharusnya kalian tonton, atau mungkin kalian udah nonton juga nih drama gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama ya. Oke, ini aku punya drama 18 Again. Aku baru nonton ini beberapa minggu lalu. Ini kayak drama cukup baru ya, maksudnya masih yang fresh gitu. Tapi aku rasa kurang banyak peminatnya, nggak seheboh kayak It's Okay to Not Be Okay, kayak Itaewon Class, Startup gitu, nggak seheboh itu. Tapi ini drama yang cukup bagus dan menarik menurut aku ya. Aku kayaknya pernah sih nonton drama yang kayak setipe-tipe ini gitu. Nah itu jadinya drama 18 Again ini tuh remake dari film Amerika, judulnya 17 Again kalau nggak salah. Jadi di drama 18 Again ini ada pemerannya namanya Kim Han-wol sebagai Jung Da-jung, terus ada Yoon Sang-hyun sebagai Hong De-yong, terus ada salah satu favorit aku, Lee Do-hyun sebagai Hong De-yong atau Ko Woo-young. Ngerti nggak tuh kenapa dia pakai atau? Itu sebagai bridging ya, pertanyaan untuk kalian kenapa gitu. Jadi si Jung Da-jung sama si Hong De-yong ini tuh anak remaja biasa ya, sekolah biasa gitu. Tapi mereka pacaran. Terus tapi ternyata mereka tersandung sebuah kasus. Ternyata Jung Da-jungnya hamil gitu di luar pernikahan dan masih sekolah gitu ya. Terus sedangkan si Hong De-yongnya mau turnamen apa-apa gitu deh kalau nggak salah. Nah terus abis itu si Hong De-yongnya ini mengikhlaskan cita-citanya yang pengen banget jadi pebasket internasional, atau maksudnya kayak atlet basket mungkin ya. Pokoknya yang berhubungan dengan basket gitu. Dia relakan itu, terus mereka akhirnya punya anak di umur 18 tahun. Bayangin 18 tahun udah punya anak, gimana cara ngurusnya gitu. Terus udah gitu bingung gak sih, kayak masih kecil gitu, mau ngapain, mau gimana cara menghidupi keluarga gitu ya. Hong De-yong kasihan banget. Nah terus mereka menjalani kehidupan seperti biasa. Mereka punya anak 2, terus abis itu mungkin kayak pertikaian apa segala macem dalam rumah tangga ya, namanya masih muda ya waktu itu ya. Terus abis itu pokoknya terjadi perselisihan, akhirnya si Jung Da-jung minta cerai gitu. Nah terus si siapa namanya nih, Hong De-yong merasa kayak hidupnya gagal gitu loh, kayak apa namanya, dia udah melakukan apapun demi istrinya dan anak-anaknya gitu loh, melakukan yang terbaik, tapi ternyata malah gak sesuai sama harapan yang selama ini dia harapkan, atau istrinya harapkan, atau keluarganya harapkan gitu. Terus akhirnya pas si Jung Da-jung minta cerai, si Hong De-yong ini marah gitu, pokoknya marah banget gitu deh. Terus dia ke sebuah lapangan basket tempat dulu dia sekolah. Terus dia kayak sambil ngomong, pokoknya intinya kalau gue berhasil masukin bola kering, gue mau Tuhan ngabulin permintaan gue. Dan ternyata itu permintaannya jadi muda lagi, kembali ke 18 tahun. Ini sedikit spoiler ya, tapi ini di dalamnya tuh masih banyak banget hal-hal yang bisa diambil ya. Ini cuman sepercik spoiler gitu. Tapi dari judul kayaknya kalian juga udah tahu sih ini kenapa nih si drama ini. Nah pokoknya terus habis itu dia kembali ke 18 tahun dan otomatis
keluarga dia, keluarganya Hong Dae-yong, mantan istrinya Hong Dae-yong, dan anak-anaknya nggak tahu dong kalau itu tuh bapaknya gitu kan, suaminya, mantan suaminya gitu. Terus habis itu dia dia membangkitkan keinginannya lagi untuk memuaskan keinginannya yang belum dicapai di umur 18 tahun pada waktu itu gitu. Jadi dia kayak sekolah lagi, terus dia mau ngejar perihal basketnya itu, entah jadi atlet dan segala macem. Dan dia satu sekolah dengan anaknya, satu kelas dengan anaknya. Terus dari situ dia bisa lihat kelakuan anaknya, maksudnya kayak anak ceweknya suka telat, terus anak yang cowok ternyata dibully gitu. Jadi dia lebih deket sama anaknya dan lebih tahu kehidupan anaknya bagaimana gitu kalau di sekolah gitu kan. Tapi sangat disayangkan si Hong Dae-yong ini yang sekarang sudah jadi Ko Woo-young, pas SMA tuh namanya Ko Woo-young. Nonton deh biar ngerti maksud gue deh. Tuh gue bingung menjelaskannya nih, gue harus menyebut si orang itu sebagai Hong Dae-yong atau Ko Woo-young gitu ya. Pokoknya kalian nonton aja lah. Bingung ngejelasinnya lagi, pokoknya itu seru banget. Nah, tapi yang aku dapat dari sini, plot twist-nya tuh nggak begitu rumit, soalnya kayak perpindahan scene, maksudnya perpindahan alurnya gitu, kayak tiba-tiba di sini, tiba-tiba sini, tiba-tiba begitu gitu, cukup jelas ya menurut aku ya. Terus komedinya juga banyak banget, jadi kayak nggak terlalu sedih-sedihan, nggak terlalu menegangkan gitu ya. Jadi masih ada ketawa-ketawanya. Terus abis itu banyak pelajaran yang bisa diambil. Padahal ini dramanya sedih banget, tapi kalian bisa sambil ketawa-ketawa gitu, maksud ketawa kayak meringis gitu ya, kayak sakit tapi ya udah deh tawa aja gitu, kayak ada gitu-gitu tuh ada tuh ya. Pokoknya kalian harus nonton 18 Again gitu ya, 18 Again, itu bagus banget. Jadi ini yang kedua, ada drama yang berjudul Angel's Mission Love. Tahu siapa yang main? Kim Young Soo. Di sini tuh si Kim Young Soo itu sebagai Kim dan ada juga pemeran ceweknya namanya Shin Hye Son sebagai Yeon Soo. Nah jadi ini tuh si drama ini, si Angel's Mission ini menceritakan tentang drama perbedaan dunia gitu ya, perbedaan apa namanya itu, kalau perbedaan lah intinya, karena antara manusia dengan malaikat gitu. Jadi Yeon Soo ini adalah seorang balerina tapi dia tunanetra. Nah si Kim Dan ini malaikat yang kebetulan, mungkin entah kebetulan entah emang pastinya disengaja sih, ini kan drama ya, ada di dunia gitu ya. Dia punya last mission untuk kembali ke surga gitu. Dia sebelumnya punya kesempatan untuk kembali ke surga, tapi dia sia-siakan untuk menyelamatkan orang lain, alias si Yeon Soo ini. Jadi di pertengahan jalan waktu si Kim Dan mau ke gereja untuk kembali ke surga, itu dia ngelihat si Yeon Soo mengalami kecelakaan. Jadi si Kim Dan ini bukan pertama kalinya ngelihat si Yeon Soo ini. Jadi di kecelakaan itu kayaknya udah kedua atau kesekian kalinya ngelihat si Yeon Soo. Jadi kayak gue tahu nih orang ini, kayak gue harus nyelamatin. Nah itu dia sempat kayak dilema gitu, gue harus ke gereja atau gue nyelamatin orang ini. Nah terus abis itu ternyata Kim Dan memilih pilihan yang mulia gitu ya. Gue gak tahu sih mulia atau enggak atau gimana ya, karena si Kim Dan ini menyelamatkan Yeon Soo, tapi kan dia gak bisa kembali ke surga dong. Terus dia dapat last missionnya apa, yaitu untuk bikin si Yeon Soo merasakan cinta gitu, karena Yeon Soo selama ini udah ditinggal keluarganya, ditinggal meninggal, maksudnya kayak kecelakaan juga keluarganya kan. Dia ditinggal keluarganya, dia sebatang kara, dia dicurang-curangin terus sama tantenya dan sepupunya dan segala macem. Terus habis itu kayak dia tuh pokoknya intinya nggak percaya sama hidup, nggak percaya sama cinta gitu juga. Jadi kayaknya si Kim Dan ini dikasih kepercayaan untuk bikin si Yeon Soo ini jatuh cinta, baru dia bisa kembali ke surga. Nah begitu tuh. Nah jadi di sini tuh ada Lee Dong-gun sebagai Ji Kang-woo. Nah si Ji Kang-woo ini sebenarnya suka sama Yeon Soo, tapi Yeon Soo-nya kan nggak percaya cinta ya, jadi ya udah gitu aja gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, si Kim Dan ini ternyata diam-diam suka sama Yeon Soo. Jadi kan bingung nggak sih, lu malaikat suka sama
manusia gitu kan. Tapi Yeonsunya kayak sejauh episode awal-awal gitu, maksudnya kayak di bawah 10 gitu belum merasakan cinta-cintaan yang udah mulai cinta gitu loh. Pokoknya tiba-tiba mereka merasakan cinta dan kasih sayang satu sama lain, terus habis itu mereka kayaknya pacaran nih kalau nggak salah ingat. Terus ketika si Kim Dan mau kembali ke surga, karena kan udah berhasil kan bikin si Yeonsu jatuh cinta, tapi tiba-tiba dia mau balik ke surga, Yeonsunya nggak terima, merasa Kim Dan-nya nggak bertanggung jawab, merasa di apa ya namanya, apa sih namanya, ditinggalkan, diapain lah gitulah, pokoknya dicurangin gitu loh. Maksudnya kayak nggak bertanggung jawab, lu udah bikin gue suka sama lo tapi tiba-tiba lo pergi ketika gue udah suka sama lo gitu. Terus habis itu nonton aja, ini juga seru banget. Pokoknya ini seru banget juga. Sebenarnya ini romance banget menurut aku ya. Ini romance banget karena banyak scene cintaan gitu loh. Ini salah satu rekomendasi aku untuk kalian yang nggak begitu suka dengan romance yang sebegitunya gitu, maksudnya romance yang masih wajar gitu. Ini tuh mantap, kalian harus nonton ini, Angel Last Mission Love. Oke, lanjut yang ketiga, ini ada Her Private Life. Ini tuh drama yang pada awalnya aku pikir kayak relate gitu ya, aku bisa relate gitu sama kehidupan pribadi gitu, karena jadi di sini tuh ada Park Min Young sebagai Sung Dok Mi. Jadi si Sung Dok Mi ini adalah pekerja biasa seperti pada umumnya gitu ya, pekerja di museum seni gitu. Nah terus tapi di balik pekerja biasa itu dia juga punya pekerjaan lain, yaitu sebagai fansite Nuna gitu. Jadi dia punya situs penggemar rahasia gitu ya. Dia nggak mau, ya, biasa lah ya kalau fansite gitu nggak mau ke publish gitu ya siapa sebenarnya di balik akun itu gitu ya. Dia jadi fangirl seperti biasanya gitu, jadi Master Nim gitu ya. Ini dia itu si Sung Dok Mi ini mengelola fansite-nya siapa coba? Jung Jae Won alias Wan. Di sini Wan itu sebagai Cha Si-an. Dia itu artis yang diikutin sama Sung Dok Mi. Jadi kan si Sung Dok Mi ini kan kerja di museum seni gitu kan, kurator gitu kan. Ternyata bos dari museum seni ini yang baru adalah si Kim Jae Wook sebagai Ryan Gold. Nah, si Ryan Gold ini dulu dia adalah pelukis gitu di Amerika, tapi ternyata kayak ada masalah apa-apa segala macem, dia kembali ke Korea karena dia udah nggak bisa ngelukis lagi gitu. Terus akhirnya dia jadi direktur di museum seni itu yang tempat kerjanya si Sung Dok Mi itu gitu. Terus di sini juga ada An Bo Hyun sebagai Nam Eun Gi. Nah dia itu jatuh cinta sama Sung Dok Mi gitu, tapi Sung Dok Mi jatuh cinta sama Ryan Gold, begitupun sebaliknya. Biasa cinta segitiga tuh kayaknya pasti ada nggak sih di setiap drama, tapi kayak perihal bagaimana mereka menghadapinya aja beda, bagaimana cara mereka jatuh cintanya aja mungkin beda gitu. Awalnya itu si Sung Dok Mi ini pacaran itu bohongan sama Ryan Gold gitu, tapi ketahuan sama Eun Gi. Terus setelah ketahuan tapi ternyata sayang beneran. Aku lupa sih mereka kenapa tiba-tiba pacaran, cuma aku inget akhirnya mereka emang beneran sama-sama suka, terus emang jadi pacaran beneran gitu. Jadi si Sung Dok Mi ini ketemu sama Ryan Gold ini di acara lelang di luar negeri gitu ya. Tapi sebenarnya maksudnya yang tatap-tatapan muka yang ngeliat, oh ini orang itu gitu, maksudnya kayak cuman kenal doang tapi ngeliat doang tapi nggak kenal juga gitu maksudnya. Itu tuh ternyata ketemunya itu di bandara mereka tuh sebelumnya, pertama kali sebenarnya ya. Tapi mereka sama-sama nggak sadar, nggak sih kayaknya. Oh, cuma si Sung Dok Mi yang tahu kalau Ryan Gold itu pertama kali ketemu sama dia itu di bandara, karena waktu itu Dok Mi lagi jadi Master Nim gitu ya, lagi foto-foto Cha Si-an di bandara gitu ya. Terus tiba-tiba Cha Si-an kemana gitu, terus habis itu fansnya ikut lari-larian gitu, terus dia pas jadi Master Nim lagi foto-foto entah gimana tiba-tiba jatuh dan dia niban
Ryan Gold. Nah di situ dia pertama kali mereka ketemu, tapi Ryan Goldnya nggak lihat karena kan emang kalau Master Nim kan pakai yang nutup-nutupin gitu, mostly ya, mostly. Nah kebetulan si Sung Dok Mi juga pakai gitu-gituan tuh kan, kayak pakai topi hitam, pakai apa namanya, masker hitam, pakai pokoknya serba hitam gitu, terus bawa kamera gede banget gitu. Terus dia niban Ryan Gold, lu bayangin direktur lu tiban gitu, kayak wow. Terus abis itu baru dia ketemu dan sadar ternyata dia, si Ryan Gold ini adalah bos baru, direktur baru di perusahaan tempat dia kerja, museum seni tempat dia kerja gitu. Nah selama mereka pacaran itu masih nggak tahu satu sama lain tuh kerjaannya ngapain aja, maksudnya kayak emang cuman gitu doang atau ada yang lain, kegiatannya apa aja gitu. Nah seiring berjalannya waktu lagi, akhirnya mereka tahu satu sama lain tuh masa lalunya gimana. Terus akhirnya Ryan Gold juga tahu kalau si Sung Dok Mi ini adalah seorang Master Nim gitu ya. Selanjutnya kalian tonton sendiri, itu aku udah kasih sinopsis yang cukup jelas ya, karena ini tuh lucu banget. Ini salah satu drama romance juga, dan aku juga termasuk suka sama drama ini ya. Karena pertama tuh aku nonton ini karena ada Jung Jae Won, tapi makin kesini kok Jung Jae Wonnya kok dikit doang gitu. Tapi aku menikmati ternyata dan nonton sampai habis, dan kalian juga harus nonton juga. 어찌 널 기억해 밤하늘 별들의 길처럼. Oke, last but not least, untuk part yang kali ini aku sungguh suka banget, salah satu drama yang aku suka banget di tahun 2020 kemarin. Judulnya Flower Evil. Jadi ini tuh aku nonton karena pemainnya. Pertama pemainnya itu aku tahu, maksudnya pernah nonton drama mereka. Yang pertama itu ada Lee Jun Gi, terus abis itu ada Moon Chae Won. Itu aku tahu Lee Jun Gi udah main Moon Lovers dan lain-lain. Nah si Moon Chae Won ini main Innocent Man yang waktu itu sama Song Joong Ki. Itu tuh aku udah tahu, itu acting mereka bagus-bagus banget. Terus aku jadi penasaran, udah gitu posternya juga menarik gitu, kayak penasaran apa nih maksudnya nih gitu kan. Terus aku jadi nonton tuh drama itu. Nah terus jadi si Lee Jun Gi ini adalah sebagai Baek Hee Song. Dia itu Baek Hee Song itu sebagai pengrajin logam gitu. Nah terus si Moon Chae Won ini sebagai Cha Ji Won, dia itu detektif gitu di sebuah kepolisian. Terus abis itu mereka tuh, jadi emang dari awal mereka udah diceritain sebagai suami istri gitu, pasangan suami istri, dan udah punya anak satu gitu. Nah terus selama pernikahan mereka, Ji Won ini nggak tahu masa lalunya si Baek Hee Song tuh gimana, karena emang Baek Hee Song juga kayak tipe-tipe menyembunyikan, maksudnya kayak bukan menyembunyikan, mungkin lebih kayak ya udahlah itu masa lalu gitu, nggak usah dibahas, mungkin kayak gitu ya. Tapi ternyata di balik itu Baek Hee Song ini menggunakan identitas palsu. Jadi nama dia sebenarnya bukan Baek Hee Song, tapi nama dia adalah Do Hyun Soo. Nah, sedangkan Do Hyun Soo itu adalah anak dari pembunuh berantai yang udah meninggal deh kayaknya. Nah, terus kayak dia tuh jadi ketimpa kesalahan ayahnya gitu, karena ayahnya pembunuh gitu. Terus kayak jadi orang-orang mengira dia juga pembunuh gitu. Karena dalam dalam sejarah ayahnya udah meninggal gitu, masih banyak pembunuhan yang terjadi, dan ciri-cirinya itu sama kayak yang kukunya dicopot kalau habis bunuh, kayak entah gimana pokoknya serupa sama si ayahnya si Do Hyun Soo ini. Jadi kayak Do Hyun Soo dibilang pembunuh juga karena pembunuhan itu masih terjadi, dan kayaknya siapa lagi sih yang tahu kalau bukan anaknya gitu loh. Nah terus pada suatu hari ada wartawan yang datang ke tempat kerjanya si Do Hyun Soo atau Baek Hee Song ini. Terus habis itu ternyata si wartawan ini adalah temen sekolahnya Baek Hee Song atau Do Hyun Soo ini. Jadi pas ketemu kayak Do Hyun Soo gitu, kayak tiba-tiba berantem gitu.
Dan ternyata emang mereka berdua juga pernah punya masa lalu yang agak cukup kurang enak gitu ya. Jadi si Baek Hee Sung atau Do Hyun Soo ini juga sekalian balas dendam, jadi pukul-pukulan gitu. Terus tak disangka-sangka ternyata istrinya tiba-tiba dateng pas mereka lagi berantem, ya gitu deh tiba-tiba pokoknya. Terus habis itu mereka pura-pura anteng-anteng aja gitu kan. Terus di cerita itu tuh aku kasihan banget sama Baek Hee Sung atau Do Hyun Soo ini, karena dia jadi kayak ketimpa kesalahan ayahnya gitu. Padahal dia nggak melakukan itu sama sekali ternyata gitu. Spoiler gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian harus nonton juga, ini bagus banget salah satu drama terbaik 2020 menurut aku ya. Terus ternyata pokoknya sebenarnya kehidupannya mereka tuh dalam berkeluarga tuh kayaknya adem ayem aja, bahagia aja, mereka kan hidup bertiga gitu. Meskipun ternyata si Baek Hee Sung ini identitasnya palsu gitu, tapi lama-kelamaan ketahuan juga sama istrinya, dan istrinya pura-pura nggak tahu gitu. Terus pokoknya abis itu di situ banyak banget plot twist yang kalian mungkin bisa tebak atau mungkin kayak nggak kepikiran gitu. Aku juga ada beberapa yang pasti gini nih, ternyata bener. Terus ada yang pasti gini, ternyata enggak, salah gitu. Ada juga yang kayak gitu. Drama ini pokoknya plot twistnya banyak banget dan mantep gitu loh, kayak pokoknya mantep banget deh ini drama plot twist yang kayaknya 50 banding 50% kalian bisa tebak gitu, atau mungkin kalian bisa tebak semuanya dengan benar gitu. Aku nggak tahu juga ya, deg-degan deh pokoknya tiap nonton episode itu tuh deg-degan. Aku beruntung banget nonton itu ketika hampir mau habis, kayak udah episode berapa gitu, terus aku baru nonton dan aku jadi kayak nggak kehabisan gitu loh. Terus jadi kayak pas udah selesai, jadi aku juga selesai itu tuh, jadi aku nggak nungguin deg-degan yang kelamaan gitu ya. Itu kalian harus nonton juga, ini salah satu drama yang berkali-kali aku bilang ini rekomendasi terdahsyat gitu, kayak gila sih ini Flower of Evil ini sungguh, aku nggak bisa ngomong apa lagi gitu. bercanda pokoknya ini bagus banget, dan kalian juga harus nonton beberapa rekomendasi tadi yang sebelumnya. Ada tadi Flower of Evil, 18 Again, Her Private Life, Angel's Mission. Itu tuh 4 drama yang bisa aku rekomendasiin untuk saat ini. Aku akan rangkum lagi beberapa drama yang udah aku tonton dan harus kalian tonton. Kasih tahu juga kalau misalkan kalian belum nonton tapi tiba-tiba kalian nonton karena rekomendasi ini dan kalian juga punya review sendiri, kalian boleh kasih tahu aku, boleh kabarin aku, dan mungkin kasih tahu juga beberapa kalian juga kalau punya rekomendasi atau mungkin yang mau dibahas sama aku gitu, atau mau yang kayak direkomendasiin ke orang lain juga gitu, bisa dikasih tahu ke aku. Ya udah segitu dulu aja video yang bisa aku share hari ini. Semoga kalian bisa mendapat inspirasi untuk menonton drama-drama ini gitu ya. Aku akan share lagi drama-drama yang menurut aku recommended banget untuk ditonton. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe juga. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.